Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif, innahu la yughathu innahu la yustaghathu bi. Ini adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa tidak boleh meminta pertolongan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga termasuk hadis yang disalahpahami oleh sebagian orang, menganggap bahwasanya tidak boleh permintaan itu ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yustaghathu bi, tidak boleh ada permintaan pertolongan kepadaku. Nah, dari sini beliau akan meluruskan pemahaman hadis tersebut. Qal jaa fil hadithi أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik yang menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, qumu bina linastaghitha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah, beliau berkata, qumu bina linastaghitha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Mari kita pergi untuk minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billahi azza wa jal. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya tidak boleh meminta pertolongan kepadaku. Sungguhnya yang dimintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal. Jadi dari hadis ini mereka paham bahwasanya tidak boleh istighatsah, minta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Qal wa hadzal haditsu qad yastadillu bihi man yaqulu biman'il istighatsati bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini mungkin, kata beliau, mungkin dijadikan dalil oleh orang-orang yang melarang istighatsah, minta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah pengambilan dalil mereka ini benar atau salah? Kata beliau, wa hadzal istidlalu batilun min aslihi. Padahal dalil ini yang dijadikan dalil oleh mereka itu memang dari akarnya itu salah, dari akarnya itu batil. Kenapa? Wadzalika li'annahu law ajrahu ala zahirihi lakana al-maqsud bihi man al-istighatsati bihi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Karena jika hadis tersebut dipahami secara zahirnya saja, maka maksudnya adalah pelarangan mutlak dari istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemahaman dari zahir lafaz tersebut, kama huwa zahirul lafaz. Wa hadza mawqudun bi fa'li as-sahabati ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Namun pemahaman ini terbantahkan oleh perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka para sahabat meminta pertolongan istighatsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keyakinan mereka, dan mereka tidak meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya, mudarat dengan sendirinya, tidak. Ya, keimanan yang benar, keyakinan yang benar.
إذ كانوا يستغيثون ويستسقون به ويطلبون منه الدعاء. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat dahulu sering istighosah, minta pertolongan dan mohon hujan lewat beliau, lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka itu minta pertolongan, istighosah kepada beliau, apakah Nabi menolak mereka? Tentu sebaliknya di sini. Wa huwa yastajibu lidzalika bi farahin wa sururin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi permintaan itu dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Nah, sebaliknya ya. Wa hina idzin fala budda min ta'wilihi bima yunasibu umumatil ahadithi. Lalu untuk menanggapi hadis tersebut, hadis ini harus ditakwil dengan makna yang selaras dengan hadis-hadis umum lainnya. Kenapa? Liyantazima syamlun nususi fanaqulu innal murada biqaulihi dzalika huwa itsbatu haqiqatit tauhid fi asli al-i'tiqadi. Maka liyantazima syamlun nususi fanaqul. Kenapa kita butuh takwil? Agar semua dalil tetap sejalan dan tidak bertentangan. Fanaqul, kita katakan maksud dari hadis tersebut adalah penegasan terhadap hakikat tauhid dalam akidah. Artinya apa? Wa huwa annal mughitha haqiqatan huwa Allah. Yaitu bahwa penolong yang sejati, yang hakiki hanyalah Allah Ta'ala. Wal abdu ma huwa illa wasitatun fi dzalik. Sedangkan seorang hamba hanyalah perantara dalam hal itu. Sama seperti pemahaman sebelumnya. Jadi harus sejalan ya dengan hadis-hadis yang lain yang tampak dari zahirnya bertentangan. Kita harus bisa mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan. Jadi tidak memahami hadis tersebut dari zahirnya saja. Karena kalau kita paham hadis tersebut dengan zahirnya saja, niscaya akan banyak sekali hadis-hadis yang bertentangan. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Para ulama usul fikih sudah menerangkan akan hal tersebut. Bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan dijelaskan oleh para pakar usul fikih. Wal abdu ma huwa illa wasitatun fi dzalik. Aw annahu arada an yu'allimahum annahu la yutlabu minal abdi ma la yaqdiru alaihi. Atau beliau ingin mengajarkan kepada mereka agar tidak meminta sesuatu dari manusia yang mana ia tidak mampu untuk melakukannya. Manusia tidak bisa melakukan hal tersebut. Seperti apa? Kal fauzi bil jannati, seperti masuk surga. Wan najati minan nar, selamat dari api neraka. Wal hidayah allati hiya al ismatu minal ghiwayah, dan berhidayah yang merupakan penjagaan dari kesesatan. Wa dhamanil khatmi 'ala sa'adah, dan jaminan husnul khotimah dalam kebahagiaan. Nah, harus dipahami seperti itu agar tidak terjadi pertentangan antara hadis dengan hadis yang lain. Qal wal haditsu la yadullu ala takhsisil isti'anati wal istighatsati bil hayy dunal mayyit. Dan juga hadis ini tidak menunjukkan adanya pengkhususan dalam hal meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada yang hidup dan bukan kepada yang telah mati. Wala yamuttu bisilatin ila hadha tafriq, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbedaan itu antara yang hidup dan yang mati. Jadi hadis tersebut sama sekali tidak menyinggung ini boleh pada mayit, tidak boleh pada yang hidup, atau boleh pada yang hidup, tak boleh pada mayit. Sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Bal inna zahirahu yamna'u al-istighatsata abadan bima siwallahi duna tafriqin baina hayyin wa mayyitin.
Bahkan secara zahir hadis itu melarang permintaan pertolongan kepada selain Allah secara mutlak tanpa membedakan antara yang hidup maupun yang sudah mati. Wa hadza ghairu maqsudin lima qaddamna. Di mana hal ini bukanlah maksud sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi umum ya, ala itlaqihi umum. وقد أشار الشيخ ابن تيمية في الفتاوى إلى نحو هذا المعنى حيث قال, dan Syekh Ibn Taimiyah dalam fatwanya sudah menyinggung makna ini di mana beliau mengatakan qad yakunu fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibaratun laha ma'nan sahihun lakin ba'dun nasi yafhamu min tilka ghaira muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kadang dalam ucapan Allah, dalam kalam Allah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suatu ungkapan yang memiliki makna yang benar, lakin ba'dun nas yafhamu min tilka ghaira muradillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian orang memahami makna dari ungkapan itu secara berbeda dari maksud Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun lafadznya benar, tapi sebagian orang ada yang paham salah. Jadi kalamullah, kalamur Rasul semuanya benar, tapi yang salah siapa? Yang salah yang memahaminya. Nah ini yang terjadi, dan yang banyak terjadi memang seperti itu. Fahada yaruddu alaihi fahmuhu, fahada yuraddu alaihi fahmuhu. Maka apabila pemahaman pada ayat atau pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah, maka akan kami tolak. Pemahaman dia akan ditolak. Kama rawa at-Tabarani fi Mu'jamihil Kabir annahu kana fi zamanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munafiqun yu'dhil mu'minina. Sesuai dengan hadis yang tadi. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwasanya ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang munafik yang menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala Abu Bakr As-Siddiq, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, Qumu bina linastaghitha bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min hadzal munafiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, mari kita pergi untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan tersebut, sungguhnya tidak dimintai pertolongan kepadaku melainkan hanya kepada Allah lah yang dimintai pertolongan. فهذا إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. Hadis ini hanyalah bermaksud yang kedua tadi, makna yang kedua. Yustaghatsu billahi wahdahu wa huwa ayutlabu minhu ma la yaqdir alaihi illa Allah. Tidak boleh minta sesuatu darinya yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah saja. Ini yang dilarang. Yang dilarang seperti itu. Karena memang hakikatnya dari Allah semua. Wa illa fas-sahabatu kanu yatlubuna minhu ad-du'a wa yastasquna bihi kama fi sahihil Bukhari an Ibn Umar. Karena kalau tidak demikian, nyatanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa dan mohon hujan melalui beliau, bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama fi Sahihil Bukhari an Ibni Umar, seperti yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Qal ربما تذكرت الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. Terkadang
kata beliau, aku teringat kepada seorang penyair saat aku melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memohon hujan istisqa. Fama yanzilu hatta yajis kul mizab. Hujan pun turun hingga setiap saluran air itu mancur deras. Perkataan syair yang mana? Wa biyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Wahai orang yang putih wajahnya, awan dimohonkan hujan karena wajahnya, karena zatnya, penolong anak yatim dan pelindung para aramil, janda. Subhanallah. Jadi bukan larangan secara mutlak hadis tadi. Jadi memang ada larangan-larangan tertentu. Jadi tidak secara mutlak tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi ataupun yang lainnya. Bukan itu yang dimaksud. Karena kalau itu yang dimaksud, bagaimana dengan keadaan sahabat dahulu di mana mereka itu banyak yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan tersebut bukan mutlak. Ini kesimpulan dari innahu la yustaghatsu bi. Larangan tersebut tidak mutlak. Karena kalau dimutlakan, maka bagaimana? Apakah sahabat tidak mengikuti ajaran Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu alfazun musta'malatun waradat fi hadzal bab. Berikut adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam bab ini. Jadi sebelumnya sudah dibahas tadi bahwasanya ada beberapa lafal atau ungkapan yang iham istilahnya, atau membuat orang salah dalam memahami ungkapan tersebut. Jadi walaupun makna dari lafaz tersebut itu benar, tapi kadang dipahami salah oleh orang yang mendengarnya. Ini la yustaghatsu bi. Sungguhnya tidak boleh diminta pertolongan dengan saya. Yang diminta pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ungkapan yang iham, membuat orang salah dalam memahami walaupun maknanya benar. Dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami lafaz tersebut, tapi ada orang yang mungkin pemahamannya lemah sehingga paham salah. Dan walaupun makna dari hadis tersebut itu benar dan orang-orang banyak memahami dengan makna yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang yang mempunyai pemahaman yang kurang, tidak terlalu memahami makna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, dan dia salah dalam memahami hadis tersebut. Akhirnya dengan pemahaman ini dia mengklaim bahwasanya orang lain salah, orang lain dikatakan syirik karena meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas tadi. Dan sekarang beliau akan menjelaskan beberapa lafaz yang juga persis seperti yang tadi, iham. Jadi dari zahir lafadznya itu muhim, membuat orang salah dalam memahami lafaz tersebut. Wa qad waradat alfazun fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam hasala bisababiha al-labsu 'inda ba'dihim fahakama bil kufri ala qailiha. Ada ungkapan-ungkapan pujian terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan sebagian orang salah paham hingga mereka memvonis kafir orang yang mengucapkannya. Wa dzalika kaqaulihim, dan itu seperti perkataan dan ungkapan mereka, laisa lana maladzun siwan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak memiliki tempat berlindung selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala raja'a illahu, tidak ada harapan kecuali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ana mustajirun bihi, aku berlindung kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi yufza'u fil masaib,
kepada beliaulah tempat meminta pertolongan saat ditimpa musibah. Wa in tawaqqaft faman as'al. Jika aku terdiam, bimbang, kepada siapa lagi aku akan bertanya, aku akan meminta. Wa maqsuduhum laisa lana maladhun ay minal khalqi. Maksud mereka dengan ucapan tidak ada tempat berlindung adalah dari kalangan makhluk. Tidak ada tempat berlindung dari kalangan makhluk kecuali kepada Nabi SAW. Wa la raja'ah ay minal bashari. Dan perkataan mereka tidak ada harapan, maksudnya dari manusia. Artinya tidak ada harapan dari manusia kecuali kepada Nabi SAW. Wa ilaihi yufza'u fil masaibi ay min sairil khalqi. Dan ungkapan mereka, kepada beliaulah tempat minta pertolongan dalam musibah. Maksudnya tidak ada tempat permintaan pertolongan dalam musibah dibanding semua makhluk yang lain. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Likaramatihi inda maulahu. Karena kemuliaan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa liyaqumahu bitawajjuhi ila Allah wa talabi minhu. Agar beliaulah yang berdoa dan memohon kepada Allah untuk mereka. Wa in tawaqqaftu faman as'al ay min ibadillah. Dan ketika mereka mengucapkan, jika aku terdiam, bimbang, siapa lagi yang akan kuminta? Maksudnya, siapa lagi yang aku akan meminta dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain? Wa in tawaqqaftu faman as'al ay min ibadillah. Jadi tujuan mereka mengucapkan seperti itu ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perkataan mereka, perkataan orang-orang yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan-ungkapan tersebut membuat sebagian orang yang mendengar pujian tersebut dia seakan-akan mengatakan, ini memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keterlaluan. Salah memahami apa yang mereka maksud, sehingga dia salah paham, mengatakan bahwasanya gak boleh mengatakan seperti itu, memuji keterlaluan seperti itu. Ini syirik, ini perkataan kafir. Jadi ini terkait dengan ungkapan mereka. Wa ma'a annana fi du'aina wa tawassulina la nasta'milu mithla hadhihi al-alfazi wa la nad'u ilaiha wa la nahuthu 'alaiha daf'an lil iham. Meski kami dalam doa dan tawassul kami tidak menggunakan ungkapan-ungkapan seperti itu, tidak pula menganjurkannya atau mengajak orang lain mengucapkannya. Ini kan tadi beliau menukil perkataan dari sebagian orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengatakan laisa maladhuna wa ilaihi yufza'u ilaihi fil masaib, dan tujuan mereka adalah ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau walaupun ngerti, beliau musannif walaupun ngerti maksud dari mereka ini seperti apa, cuma kami, kata beliau, tidak menganjurkan mengatakan seperti itu karena daf'al lil iham, untuk menghindari kesalahpahaman, wabti'adan anil alfadhil mukhtalafi fiha, dan menjauhi kata-kata yang diperselisihkan, wa tamassukan bidzahiril ladzi la khilafa fihi, dan tetap berpegang kepada lafaz-lafaz yang jelas dan tidak diperdebatkan. Illa annana nara anna al-hukma ala qaidiha bil kufri tasarru'un laysa bimahmudin wa tasarrufun la hikmata fihi. Namun kami melihat bahwa yang memvonis kafir
orang-orang yang mengucapkannya adalah bentuk ketergesa-gesaan yang tidak terpuji dan tindakan yang tidak bijak, karena langsung memvonis kafir orang-orang yang mengatakan lafaz-lafaz yang tadi, yang bahwasanya kami memahami bahwasanya mereka tidak meminta kepada selain Allah, cuma mereka menggunakan lafaz-lafaz yang seperti ini yang seakan-akan minta pada Nabi SAW. وذلك لأنه لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن قائليها هم من الموحدين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Hal itu karena kita harus mempertimbangkan bahwa para pengucapnya adalah orang-orang yang bertauhid. Yasyhaduna an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimun as-salata, mereka melaksanakan salat. Wa yusaddiquna bi jami' arkanid din, mereka itu membenarkan seluruh rukun agama. Wa yu'minuna billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, mereka juga percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan, dan Islam adalah agama yang benar. Wa bidzalika sarat lahum dhimmatu ahli ad-din wa hurmatul Islam. Sarat lahum dhimmatu ahli ad-din wa hurmatul Islami. Sehingga dengan demikian mereka mendapatkan jaminan dan kehormatan sebagai bagian dari umat Islam. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, karena juga dia diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimu alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tukhfirullaha fi dhimmatih, rawahul Bukhari. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana man shalla salatana, barang siapa yang menunaikan salat seperti salat kita, wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat kita, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih, maka ia adalah seorang muslim yang berada dalam jaminan Allah, tanggung jawab Allah dan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tukhfirullaha fi zimmatih, maka jangan kalian khianati tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Wa min huna fa innal wajib alaina annana idza wajadna fi kalamil mu'minina isnadu syai'in li ghairillahi subhanahu wa ta'ala fa innahu yajibu hamluhu 'alal majazil 'aqli. Dari sini kata beliau, maka wajib atas kita bahwa jika kita mendapati dalam ucapan orang-orang yang beriman adanya penyandaran sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yajibu hamluhu 'alal majazil 'aqli, maka wajib bagi kita untuk menafsirkannya sebagai majaz aqli, menyandarkan pekerjaan tidak pada pelakunya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Wala sabila ila takfirihim, dan tidak ada jalan lagi untuk mengkafirkan mereka. Kenapa? Idzil majazul aqli musta'malun fil kitabi was sunnah, karena majaz aqli itu dipakai dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasuduru dhalikal isnadi min muwahhidin kafin fi ja'lihi isnadan majaziyan, maka keluarnya penyandaran semacam itu dari seorang bertauhid yang mukmin sudah cukup untuk menjadikannya sebagai penyandaran majaz akli. Artinya bisa dijadikan qarinah apabila ungkapan atau ucapan tersebut keluar dari lisan orang yang mukmin. Kenapa? Li'anna li'i'tiqad as-sahiha huwa i'tiqadu anna Allah
huwal khaliqu lil ibadi wa af'alihim la ta'thira li ahadin siwahu. Karena akidah yang benar adalah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan hamba-hamba dan segala perbuatan mereka. La ta'thira li ahadin siwahu la li hayyin wala li maitin. Tidak ada pun sesuatu yang dapat berpengaruh selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Fahadha al-i'tiqadu huwa at-tauhid bi khilafi man i'taqada ghaira hadha fa innahu yaqa'u fil isyrak. Inilah yang disebut dengan tauhid. Hadha al-i'tiqad huwa at-tauhid. Meyakini bahwasanya semua perbuatan, manfaat, bahaya yang datang semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu hanya sebagai perantara dari itu semua. Bi khilafi man i'taqada ghaira hadza fa innahu yaqa'u fil isyrak. Berbeda dengan orang yang meyakini dari selain apa yang kami terangkan tadi, maka dia sudah berbuat kesyirikan. Meyakini bahwasanya makhluk itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa ada keinginan Allah di situ, maka di sini tampak kekufuran. Walaysa, jadi intinya dari apa yang disampaikan beliau, apabila ada penyandaran kepada selain Allah dan penyandaran tersebut, ungkapan tersebut keluar dari lisan orang-orang mukmin, maka kita harus larikan pada majas akli. Apa qarinahnya? Majas akli itu dalam ilmu balaghah harus ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Keyakinan dia. Karena orang mukmin sudah tahu bahwasanya semua manfaat, semua mudarat itu datangnya dari siapa? Dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena kalau dia meyakini bahwasanya makhluk itu dapat berpengaruh juga, ya, seperti Allah berpengaruh, maka dia bukan mukmin, dia musyrik. Ya, maka i'tiqad tersebut sudah dianggap kafir, dianggap sempurna untuk memenuhi qarinah dalam majas akli. Nah, seperti itu. Jadi husnudzon, ya, kita diajarkan husnudzon oleh beliau dalam menyikapi perkataan-perkataan orang mukmin. Walaysa fil muslimina itlaqan man ya'taqidu li ahadin ma'allahi fi'lan aw tarkan aw rizqan aw ihya'an aw imatatan. Dan tidak ada satupun dari kalangan kaum muslimin yang meyakini adanya seseorang selain Allah yang dapat melakukan atau meninggalkan sesuatu, dapat memberi rizki, menghidupkan atau mematikan. Itu tidak ada. Wa ma jaa'a min al-alfadhil muhimati fa inna maqsuda ashabiha huwa al-istishfa'u ila Allah bitilkal wasilah. Adapun misalkan ada ungkapan-ungkapan yang mungkin terkesan ambigu atau membingungkan, seperti ungkapan-ungkapan yang tadi misalkan, maka maksud para pengucapnya yang mengungkapkan itu adalah untuk mencari syafaat kepada Allah melalui perantara itu. Fal maqsudu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa minal muslimina rajulun wahidun ya'taqidu fi man yatlubuhu aw yas'aluhu annahu qadirun 'alal fi'li wat tarki duna iltifatin ila Allah ta'ala min qaribin aw ba'id. Allah, walaysa minal muslimin rajulun wahid fi man yatlubuhu aw yas'aluhu annahu qadirun 'alal fi'li wat tarki duna iltifatin ila Allah ta'ala min qaribin aw ba'id. Tidak ada satupun orang muslim yang meyakini bahwa siapapun yang ia mintai atau ia mohonkan itu mampu melakukan atau meninggalkan suatu tanpa sedikit pun bergantung kepada Allah, baik dari dekat maupun dari jauh. Ya, tidak ada orang yang semacam ini meyakini bahwasanya orang tersebut bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat tanpa ada sedikit pun pengaruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari dekat ataupun dari jauh. Tidak ada itu. Nah, ini maksudnya. Ya Allah. Aw ma'altifatin huwa adna ila syirki billah
atau ia mohon dengan ketergantungan yang cenderung mengarah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi an narbiya musliman bisyirkin aw kufrin min ajli khata'in aw jahalin aw nisyanin aw ijtihad. Dan kami berlindung na'udzubillah dari menuduh orang muslim dengan syirik atau kufur hanya karena sebuah kesalahan, ketidaktahuan, kelupaan atau karena ijtihad. Wa nahnu naqulu in kana katsirun min haula'i yukhti'una fi at-ta'biri bi talabil maghfirati wal jannati wasyifa'i wan najahi wa su'alihim dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan fa innahu la yukhti'uhum at-tauhid. Allah, wa nahnu naqul, kami akan berkata, in kana katsirun min haula'i yukhti'una fi at-ta'biri bi talabil maghfirati wal jannati wasyifa'i wan najah, jika banyak dari mereka keliru dalam mengungkapkan permintaan ampunan, surga, kesembuhan dan keberhasilan, wa su'alihim dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, dan mereka meminta hal-hal itu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yukhti'uhumut tauhid, maka mereka itu tidak keluar dari tauhid. Kenapa? Li'anna al-maqsuda huwa al-istishfa'u ila Allah bitilkal wasilati, karena yang dimaksud oleh mereka adalah memohon syafaat kepada Allah dengan perantaraan tersebut. Faka'annahu yaqulu ya Rasulullah is'alillaha ay yaghfira li wa ay yarhamani, seolah-olah dia berkata, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar dia mengampuni dan merahmatiku. Wa ana atawassalu bika ilaihi fi qada'i hajati wa tafriji kurbati wa tahqiqi raghbati, dan aku bertawassul denganmu ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhanku, menghilangkan kesusahanku dan mewujudkan keinginanku. Jadi yang diminta adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma menggunakan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yasta'inuna bihi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghithuna. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu memang meminta bantuan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memohon pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatlubuna minhu syafa'ah, dan mereka meminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yashkuna halahum ilaihi min al-faqri wal maradi wal bala'i wad daini wal ajzi kama dzakarnahu, dan mereka mengeluhkan keadaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kemiskinan, penyakit, musibah, utang dan kelemahan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. La ilaha illallah. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu dhalika bi nafsihi istiqlalan bi dzatihi aw bi quwwatihi. Tentunya sudah maklum, sudah diketahui bahwa Nabi SAW tidak mungkin melakukan semua itu dengan sendirinya, secara mandiri atau dengan kekuatannya sendiri tanpa dengan izin Allah. Mustahil itu terjadi. Karena Nabi SAW maksum. Wa innama huwa biiznillahi wa amrihi wa qudratihi. Melainkan itu semua terjadi, itu semua terkabulkan dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dengan kekuasaan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'abdun ma'murun lahu maqamuhu wa jahuhu 'inda rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintah oleh Allah. Lahu maqamuhu wa jahuhu 'inda rabbih. Beliau memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu karamatuhu allati yadkhulu biha 'ala Allah 'ammatal bashari. Dan beliau memiliki kehormatan yang melalui beliau menjadi perantara kepada Allah bagi seluruh manusia. Mimman yu'minuna bihi wa yusaddiquna bi risalatihi wa ya'taqiduna fadlahu wa karamatahu. Yakni mereka orang-orang yang beriman kepadanya, membenarkan risalahnya,
serta meyakini keutamaan dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu na'taqidu anna man i'taqada khilafa hadha faqad asyraka bila khilafin. Dan kami meyakini bahwa siapa yang meyakini selain dari ini, dia yakin bahwasanya Nabi bisa memberi manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah, tanpa keinginan Allah, tanpa ada dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini hal itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah berbuat syirik dan kami tidak ragu bahwasanya orang tersebut sudah syirik. Jelas. La ilaha illallah. ولذلك تراه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ينبه على هذا إذا ظهر له بطريق الوحي أو الحال أن السائل أو السامع ناقص الاعتقاد. Dan karena itu terkadang engkau bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan tentang hal ini apabila tampak baginya melalui wahyu atau keadaan bahwa orang yang bertanya atau yang meminta tersebut atau yang mendengar memiliki kekurangan dalam keyakinan, lemah keyakinannya, maka Nabi kadang merubah. Contohnya, fa fi mauqifin yukhbiru annahu sayyidu waladi Adam. Dalam suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa beliau adalah pemimpin manusia Bani Adam. Wa fi mauqifin akharu wa fi mauqifin akhara yunabbihuhum ala anna sayyidahu Allah. Dan di kesempatan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu pada mereka bahwasanya yang sayyid itu Allah. Nabi kadang mengatakan yang sayyid itu Nabi, yang kadang di kesempatan yang lain, di pertemuan yang lain Nabi mengatakan as-sayyid huwallah. Nah, ini disesuaikan dengan pendengar, orang yang mendengarnya atau orang yang ada di majelisnya. Allah Rabbi. Wa fi mawqifin yastaghithuna bihi wa yu'allimuhum an yatawassalu bihi. Dan dalam satu keadaan mereka memohon pertolongan darinya, lalu beliau mengajari mereka agar bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi pada A'ma. Wa fi mawqifin yaqulu lahum innama yustaghatsu billahi wa la yustaghatsu bi. Dan dalam suatu keadaan yang lain beliau bersabda kepada mereka, sungguhnya yang dimintai pertolongan hanyalah Allah dan tidak dimintai selainnya. Wa fi mawqifin yasalunahu wa yastaghithuna bihi fayujibuhum ila talabihim. Dalam keadaan lain mereka bertanya dan memohon kepadanya, lalu beliau mengabulkan permintaan mereka. Nah, ini tidak sama. Jadi satu mauqif Nabi SAW mengatakan tidak boleh minta pertolongan pada saya, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini satu kesempatan. Tapi di kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ketika diminta pertolongan, maka Nabi SAW mengkabulkan pertolongan atau permintaan mereka. Nabi SAW mengkabulkan permintaan mereka, padahal sama. Ya, cuma kenapa Nabi SAW ini merubah? Kadang disesuaikan dengan sami'nya, orang yang mendengar. Apakah dia keyakinannya kuat atau keyakinan lemah? Maka disesuaikan dengan mustami'nya. Dan memang seperti ini. Kalau cara bicara yang benar itu harus disesuaikan dengan yang mendengarkannya gitu. Bal wa yukhayyiruhum baina amrayni as-sabri 'ala al-bala'i ma'a dhamanatil jannati aw kashfil bala'i sari'an kama khayyara al-a'ma wa khayyara al-mar'ah allati tasra'. Bahkan beliau memberi mereka pilihan antara dua hal, as-sabri 'ala al-bala'i ma'a dhamanatil jannah, bersabar atas musibah dengan jaminan surga, au kashfil bala'i sari'an, atau menghilangkan musibah dengan segera, kama khayyaral a'ma, seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada laki-laki yang buta, wa khayral mar'at allati tasra,
dan juga kepada wanita yang sering pingsan. Wa khayyara Qatadah radhiyallahu anhu alladhi dhahabat 'ainuhu, dan juga memberikan pilihan kepada Qatadah radhiyallahu taala anhu yang terdapat terkena sesuatu pada mata beliau. Wa fi mauqifin yaqulu lahum, dan pada kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan pada mereka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa fi mauqifin yaqul, dan di kesempatan yang lain beliau Nabi SAW ini berkata, man farraja an mu'minin kurbatan, barang siapa yang farraja, meringankan kesusahan seorang mukmin, farajallahu fid dunya wal akhirah. Wa fi mauqifin yaqul la ya'ti bil khairati illa Allah, dan di kesempatan yang lain Nabi SAW bersabda, tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain Allah. Nah, ini seakan-akan kan bertentangan. Di satu kesempatan Nabi mengatakan barang siapa yang meringankan kesusahan orang lain, tapi di kesempatan yang lain bahwasanya tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Nah, ini seakan-akan dari zahir lafadznya bertentangan. Tapi memang seperti itu Rasulullah SAW. Lafadz atau ungkapan itu disesuaikan dengan sami'nya, orang yang mendengarkannya gitu. Allah ya karim. Wa bihadza yadhharu laka anna aqidatana bihamdillahi asfa wa athhar. Allah, dengan ini tampak jelas bagimu bahwa akidah kami alhamdulillah lebih jernih dan suci. Fal 'abdu la yaf'alu syai'an bi nafsihi mahma kanat rutbatuhu aw darajatuhu hatta afdal khalqi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba tidak dapat melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri, seberapapun tinggi derajat dan kedudukannya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun, innama yu'ti wa yamna'u wa yadhur wa yanfa'u wa yujibu yu'inu billahi subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya yang memberi, menahan, memberi mudarat dan manfaat, mengabulkan dan menolong, semua itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza stughitha bihi aw istu'in aw tuliba fa innama yatawajjahu ila al-maula jalla sya'nuhu subhanahu wa ta'ala fayatlubu wa yad'u wa yas'alu wa yashfa'u yajabu wa yushaffa'. Maka apabila ada seorang meminta pertolongan kepada Nabi SAW atau bantuan atau permohonan yang lain, maka fa innama yatawajjahu ilallah ilal maula, maka sungguhnya permintaan itu tertuju kepada Allah semata yang maha suci dan maha tinggi. Maka orang itu memohon, berdoa, meminta dan bertawassul, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkabulkan dan menerima syafaat. Fa yatlubu wa yas'al wa yashfa' wa yajab wa yashfa'. Ini Nabi SAW. Fa yatlubu, lalu Nabi SAW, bukan orang, tadi di failnya seakan-akan orang ya, afwan. Karena ini orang minta pada Nabi ya afwan. Tadi mana sudah? Fa idza stughitha bihi aw istu'in aw tulib, apabila ada permintaan pertolongan diminta kepada Nabi SAW, maka sungguhnya ialah yang yatawajjah ilal maula jalla sya'nuhu. Nabi SAW langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi SAW di kemudiannya meminta, berdoa dan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan, lalu diterima itu semua dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana yaqulu lahum la tatlubu minni syai'an wa la tas'aluni. Dan Nabi SAW tidak mengatakan pada mereka, jangan kalian, tak boleh kalian meminta dari saya sesuatu pun, tidak boleh, jangan kalian minta pada saya. Nabi SAW tidak mengatakan itu. Wala tashku halakum ilayya, dan juga Nabi SAW tidak mengatakan, jangan pula kalian mengadukan keadaan kalian kepadaku.
bal tawajjahu ilallahi was'aluhu fababuhu maftuhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan la tasku ila halakum ilayya bal tawajjahu ilallahi was'aluhu fababuhu maftuhun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada mereka, bukan ya, ini lanjutan dari tadi. Allah ya karim, afwan ya. Wala tashku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wala tashku halakum ilayyah, jangan pula kalian mengadukan keadaan kalian kepadaku. Bal tawajjahu ilallahi was'aluhu fababuhu maftuhun. Melainkan arahkanlah permintaan kalian kepada Allah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fababuhu maftuhun wa huwa qaribun mujibun. Karena pintu-pintunya terbuka dan dia maha dekat, maha mengkabulkan. La yahtaji ila ahadin, dia tidak butuh kepada siapapun. Walaysa bainahu wa baina khalqihi hijabun wala bawwab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang atau penjaga pintu antara dia dengan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ini semua kepada yang minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabulkan permintaan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya yang meminta itu adalah mukmin. Dan mukmin ini, seorang mukmin meyakini bahwasanya yang bisa memberi manfaat, mengkabulkan permintaan mereka hanya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah perantara. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka itu sesat. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, mawqifu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab min hadhihi al-alfaz allati za'amu annaha syirkun aw dalal. Berikut ini adalah sikap Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab terhadap ungkapan-ungkapan yang mereka klaim sebagai syirik atau kesesatan. Apakah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pendapatnya sama seperti pendapat para pengikutnya atau bahkan sebaliknya? Nah, di sini beliau musannif akan menjelaskan pada kita bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab sendiri itu tidak sependapat dengan para pengikutnya. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mempunyai sikap yang sangat agung dan pendapat pandangan yang sangat bijak dalam masalah ini, yang mana ini mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh para pengikutnya. Maka di sini beliau ingin menyampaikan, hai para pengikut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ini imam yang kalian agung-agungkan punya pendapat yang tidak sama dengan kalian. Wali Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mawqifun azimun wa ra'yun hakimun fi hadzal bab. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memiliki sikap agung dan pandangan yang bijak dalam bab ini. Wa khususan bin nisbati li ba'dil alfazil mushtaharati 'ala al-alsinah. Khususnya terhadap beberapa ungkapan yang sangat populer di lidah orang-orang. Wallati za'ama man yadda'i himayat at-tauhid wal ghairata 'alaihi annaha syirkun. Yang oleh sebagian orang yang mengaku menjaga tauhid dan semangat membelanya diklaim sebagai perbuatan syirik. Wa anna qailaha musyrik, dan bahwa orang yang mengucapkannya adalah musyrik. Apakah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab sependapat dengan mereka atau bahkan beda? Wa huwa, kata beliau, wa huwa imamut tauhid wa ra'sul muwahhidina yaqulu kalimatahu as-sadidata bihikmatihi ar-rasyidati. Dan inilah dia imam tauhid dan pemimpin orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyampaikan perkataannya yang lurus
dengan kebijaksanaannya yang matang. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Subhanallah. Nah, ini mungkin kalau ada orang yang belum paham manhaj atau metode beliau dalam mengarang kitab ini, mungkin mengira bahwasanya musannifnya Abu Ya'la Maliki termasuk orang-orang Wahabi. Ini harus diperhatikan ya. Dan kami sudah menjelaskan ini dari awal, dari kajian-kajian yang pertama. Ini kami sudah terangkan bahwasanya beliau akan memuji di kitab ini imam-imam Wahabi ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa huwa imam at-tauhid wa ra'sul muwahhidin yaqulu kalimatahu as-sadidata bihikmatihi ar-rashidah. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab allati bisababiha intasharat da'watuhu bainal anami washtaharat tariqatuhu 'indal khas wal 'ami, yang karenanya dakwah beliau tersebar di tengah manusia. Washtuhirat tariqatuhu 'indal khas wal 'am, dan metode beliau dikenal oleh kalangan khusus maupun umum. Istami' ila qawlihi rahimahullahu fi aqidatihi dhimna risalatihi rahimahullah ila Abdullah ibn Suhaim mutawwa ahli majma'ah. Mari kita simak. Tapi bukan mari kita simak ya. Istami', dengarkanlah. Kalau mari kita simak, hayya nastami'. Ini menggunakan istami'. Istami', dengarkanlah. Hei para pengikut Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dengarkan perkataan beliau rahimahullah dalam akidahnya yang terkandung di risalah beliau ke Abdullah bin Suhaim, tokoh ahli majma'ah. Apa kata beliau? Idza tabayyana hadza fal masailul lati shanna'a biha minha ma huwa minal buhtan adh-dhahir. Jadi ceritanya beliau nih Muhammad ibn Abdul Wahhab ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dituduhkan pada beliau, di mana beliau sama sekali tidak mengatakan itu. Nah, kata beliau, idza tabayyana hadza, kalau memang sudah jelas ini, fal masailul lati shanna'a biha minha ma huwa minal buhtan adh-dhahir, maka perkara-perkara yang mereka cela atas diriku, sebagian darinya merupakan kebohongan yang nyata. Wahia qauluhu inni mubtilun kutubal madzahibi, seperti ucapan mereka, katanya sungguhnya saya membatalkan kitab-kitab mazhab. Wa qaulihi inni aqulu innan nasa min 600 sanatin laisu ala syai'in, dan ucapannya bahwa aku berkata bahwa manusia sejak 600 tahun terakhir tidak berada di dalam kebenaran, semuanya salah. Wa qawlihi inni adda'il ijtihad, dan ucapannya bahwa aku mengklaim diriku sebagai orang yang mujtahid. Wa qawlihi inni kharijun 'anit taqlid, dan bahwa aku keluar dari taklid, aku bukan muqallid, aku mujtahid. Jadi ini adalah tuduhan-tuduhan pada beliau ya. Wa qawlihi inni aqulu inna ikhtilafal ulama'i niqmah, dan bahwa aku katanya berkata bahwa perbedaan pendapat ulama adalah bencana. Wa qawlihi inni ukaffiru man tawassala bis salihina, dan bahwa aku mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Wa qawlihi inni ukaffirul busiri liqaulihi ya akramal khalq, dan bahwa aku katanya mengkafirkan Imam Al-Busiri karena ucapannya ya akramal khalq, wahai makhluk termulia. Wa qawlihi inni aqulu law aqdiru ala hadmi hujratir rasul lahadamtuha,
Dan bahwa aku katanya mengatakan, jika aku mampu menghancurkan kamar Nabi, niscaya aku akan menghancurkannya. Semuanya ini adalah tuduhan. Walau aqdiru 'ala al-ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Dan ucapan mereka bahwa katanya, jika aku bisa terhadap Ka'bah, niscaya aku akan mengambil talangnya dan menggantinya dengan talang dari kayu. Talang yang ada itu kan terbuat dari emas. Saya akan ganti dari kayu. Saya akan ganti talangnya dengan talang dari kayu. Wa qawlihi inni unkiru ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi inni unkiru ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa aku katanya mengingkari ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi inni unkiru ziyarata qabril walidaini wa ghairihima. Dan bahwa aku katanya mengingkari ziarah ke makam kedua orang tua dan yang makam yang lain. Wa inni ukaffiru man yahlifu bi ghairillah. Dan bahwa aku katanya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Fahadhi ithnata asyrata mas'alatan. Ini adalah 12 tuduhan yang dituduhkan kepada saya. Jawabi fiha an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Dan jawabanku terhadap semua tuduhan ini adalah subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanallah, ini adalah kebohongan besar. Walakin qablahu man bahatan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu as-salihina tashabahat qulubuhum. Namun sebelumku pun ada yang telah berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghina Isa ibn Maryam dan orang-orang yang soleh. Tashabahat qulubuhum. Hati mereka saling menyerupai. Ini adalah nukilan dari kitab Risalah Al-Hadi Ashar min Rasail Syekh ضمن مجموعة مؤلفات القسم الخامس وقد نشرتها جامعة محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1400 هجرية والآية من سورة البقرة. Kemudian beliau di akhir pembahasan akidah yang ada di dalam kitab Mafahim ini akan memberikan satu kesimpulan. Al-khulasah, kesimpulan. Walhasilu annahu la yukaffarul mustaghithu illa idza i'taqada al-khalqa wal ijada li ghairillahi ta'ala. Dan intinya adalah orang yang meminta pertolongan istighosah, maka itu tidak akan dikafirkan kecuali jika ia meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang menciptakan dan bisa mengadakan segala sesuatu. Baru ketika itu dikafirkan. Jadi ini kesimpulannya, orang yang melakukan istighosah itu tidak dikafirkan kecuali apabila dia meyakini bahwasanya ada makhluk ya selain Allah yang bisa menciptakan, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Wat tafriqatu bainal ahya'i wal amwati la ma'na laha. Ini poin pertama tadi. Poin yang kedua, wat tafriqatu bainal ahya'i wal amwati la ma'na laha. Dan membedakan antara orang hidup dan orang mati dalam hal ini, dalam masalah istighosah, isti'anah, tawassul ila akhirih, tidak ada maknanya. Ya, tidak berdasar sama sekali. Kalau dibedakan, tawassul sama orang yang masih hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh. Terus apa bedanya kalau semua itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, emang kalau masih hidup dia bisa mempunyai kekuatan
Kalau sudah meninggal tidak mempunyai kekuatan. Siapa yang mengatakan itu? Dari mana belajar seperti itu? Kalau dibedakan dengan sebab demikian. Fa innahu in i'taqada al-ijada li ghairillahi kafara ala khilafin lil mu'tazila fi khalqil af'al wa in i'taqada at-tasabbuba wal iktisaba lam yakfur. Karena jika seorang meyakini bahwa ada selain Allah yang menciptakan, mengadakan sesuatu, maka ia kafir. Meskipun kelompok Mu'tazilah berselisih dalam hal penciptaan perbuatan tersebut, yang itu disebutkan di kitab-kitab akidah. Wa in i'taqada at-tasabbuba wal iktisaba lam yukaffar. Tetapi jika seorang itu hanya meyakini sebab akibat atau usaha perantara dari selain Allah, maka tidak dikafirkan. Ini poin yang keberapa ini? Ini poin yang ketiga. Poin yang kedua, tafriqah bainal ahya wal amwat, ini tidak ada artinya. Poin yang ketiga, al-i'tiqad li ijad li ghairillahi kufrun wa in i'taqada tasabbuba wal iktisab lam yakfur. Jadi ini yang kita yakini ketika kita bertawassul istighosah kepada Nabi SAW. Kita meyakini bahwasanya Nabi adalah perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak meyakini kalau Nabi SAW itu bisa memberikan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah, bisa menolong tanpa izin Allah. Nah, itu kami sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini demikian. Umat Islam tidak meyakini demikian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa anta ta'lamu anna ghayata ma ya'taqidu an-nasu fil amwati huwa annahum mutasabbibuna wa muktasibuna kal ahya. Dan engkau tahu bahwasanya puncak keyakinan orang terhadap orang mati hanyalah bahwa mereka menjadi sebab atau perantara sebagaimana halnya orang-orang hidup, orang yang masih hidup. La annahum khaliquna mujiduna kal ilah. Bukan bahwa mereka adalah pencipta seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Kenapa? Idz la yuqalu ay ya'taqida fihimun nasu aktsara minal ahya wa hum la ya'taqiduna fil ahya'i illa al-kasba wat tasabbuba. Idz la yuqal, sebab tidak masuk akal, ay ya'taqida fihimun nasu aktsara minal ahya. Tidak masuk akal jika ada orang meyakini pada orang mati lebih dari keyakinannya terhadap orang yang masih hidup. Wa hum la ya'taqiduna fil ahya illa al-kasba wat tasabbub. Padahal pada orang hidup pun mereka hanya meyakini mereka sebagai perantara antara sebab wal musabbab, bukan meyakini orang yang masih hidup yang dijadikan perantara itu bisa menciptakan. Allah. Fa idza kana hunaka ghalatun falyakun fi i'tiqad at-tasabbub wal iktisab. Fa'idha kana hunaka ghalatun, kalau memang di sana ada kesalahan, falyakun fi'tiqadis sababi fi'tiqadit tasabbubi wal iktisab. Berarti kesalahannya ada di keyakinan meyakini bahwasanya perantara tersebut adalah sebagai sebab. Lianna hadha huwa ghayatu ma ya'taqiduhu al-mu'minu fil makhluq. Karena ini adalah batas keyakinan seorang mukmin terhadap makhluk. Wa illa lam yakun mu'minan. Kalau tidak meyakini perantara ini adalah sebagai sebab, berarti dia bukan orang mukmin. Kalau meyakini bahwasanya yang dijadikan perantara itu adalah khaliq misalkan, atau yang bisa menciptakan, berarti dengannya ia bukan mukmin. Wal ghalatu fi dzalika laisa kufran wala syirkan. Kesalahan dalam keyakinan bahwasanya perantara itu adalah sabab, itu bukan kekufuran, bahkan juga bukan kesyirikan.
Kalau meyakini bahwasanya perantara itu adalah sebab dan tidak meyakini bahwasanya itu adalah khalik, maka kesalahan seperti ini bukan kekufuran, bukan kesyirikan, tapi itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا نزال نكرر على مسامعك أنه لا يعقل أن يعتقد في الميت أكثر مما يعتقد في الحي. ولا نزال نكرر على مسامعك. Kami terus mengulang-ulang di hadapanmu bahwa tidak masuk akal bila orang berkeyakinan terhadap mayit lebih daripada orang yang masih hidup. فيثبت الأفعال الحي على سبيل التسبب ويثبت حال الميت على سبيل التأثير الذاتي والإيجاد الحقيقي. Dia menetapkan perbuatan bagi orang hidup sebagai sebab, tapi menetapkannya bagi orang mati sebagai pelaku langsung dan bisa menciptakan. فإنه لا شك أن هذا مما لا يعقل. Maka ini tidak bisa diragukan lagi bahwasanya ini tidak masuk akal. Dia meyakini orang yang masih hidup sebagai sebab, tapi kalau sudah mati dia meyakini ijad hakiki, dia bisa menciptakan secara hakikat kalau sudah mati. Nah, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal keyakinan demikian, dan ini tidak mungkin ada keyakinan seperti ini pada diri seorang muslim. Kalau masih hidup meyakininya sebagai perantara, sebagai sebab. Tapi kalau sudah mati, dia bisa berpengaruh dengan sendirinya, dia bisa mewujudkan secara hakikat. Ini tidak masuk akal. Keyakinan seperti ini tidak masuk akal. Allah. Faghayatu amri hadzal mustaghitsu bil maiti ba'da kulli tanazzulin an yakuna kama yatlubal auna minal muq'adi ghairi alimin annahu muq'ad wa man yastati' an yaqula inna dzalika syirkun. Faghayatu amri hadzal mustaghits bil mait, maka keadaan orang yang meminta pertolongan kepada orang mati, jika kita mau bertoleran dengan mereka, paling jauh dia seperti orang yang minta tolong kepada orang yang lumpuh tanpa tahu bahwasanya dia lumpuh. Wa may yastati ay yaqula inna dzalika syirkun. Siapa coba yang bisa mengatakan bahwasanya minta pertolongan kepada orang yang lumpuh itu adalah kesyirikan? Siapa coba? Kalau kita tidak menganggap minta pertolongan kepada orang yang sehat, udah minta pertolongan kepada orang yang lumpuh. Jadi perumpamaannya seperti itu. Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal itu sama seperti meminta pertolongan kepada orang yang lumpuh. Siapa coba yang mengatakan itu syirik? Ala anna tasabbuba maqdurun lil mait. Apalagi tasabbub atau menjadi sebab itu bisa dilakukan oleh mayit, orang yang sudah wafat. Wa fi imkanihi an yaktasibahu kal hayy, dan dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, biddu'a ilana, mana mayit ini bisa mendoakan kita. Fa innal arwaha tad'u li aqribihim, karena sudah ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ruh ini akan mendoakan kerabat-kerabat mereka. Para arwah kerabat ini bisa mendoakan kerabat-kerabat yang lain. Buktinya apa? Nah, ini buktinya. Faqad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena terbukti ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Kata Nabi SAW, sungguhnya amalan kalian itu akan diperlihatkan kepada kerabat dan kaum kalian yang telah meninggal dunia. Fa in kana khairan istabsharu bihi wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Fa in kana khairan istabsharu bihi, jika amalan itu baik maka mereka akan bergembira dengannya. Tapi sebaliknya, wa in kana ghaira dzalik,
jika bukan kebaikan melainkan keburukan yang mereka lihat, maka mereka akan berkata dan berdoa, ya Allah, jangan wafatkan mereka hingga Engkau beri mereka petunjuk sebagaimana Engkau telah memberi kami petunjuk, ya Rabb. Wa rawa Ibnu al-Mubarak bisanadihi ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dan Imam Ibnu al-Mubarak dengan sanadnya ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta fa idza ra'aw hasanan farihu wastabsharu. Tu'radu a'malul ahya' 'alal mauta, amalan orang-orang hidup akan diperlihatkan kepada orang-orang mati. Fa idza ra'aw hasanan farihu wastabsharu, jika mereka melihat amalan yang baik, mereka gembira dan bersukacita. Wa in ra'aw su'an qalu Allahumma, dan jika mereka melihat keburukan, mereka akan berdoa, ya Allah, sadarkanlah dia, ya Rabb. Wa in ra'aw su'an qalu Allahumma arji' bih, sadarkanlah dia agar dia bisa kembali dari kesalahan itu, ya Allah, raji' bih. Subhanallah, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad.